Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara atau JPB sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020 dini hari. Ketua KPK Firly Bahuri menyebutkan KPK menetapkan 5 orang tersangka. 3 diantaranya sebagai penerima, yakni JPB, MJS, dan AW. MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 6 orang, yaitu MJS, Direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN, dan seorang pihak swasta berinisial SJY. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Minggu 6 Desember 2020. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Berita Hukum dan Kriminalitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kasus korupsi yang sempat menggemparkan Indonesia, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pemirsa, kasus ini bermula ketika pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Program bantuan tersebut berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial. Namun, dalam proses penyalurannya, diduga terjadi praktik korupsi berupa pemotongan uang dari setiap paket bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan bahwa terdapat fee atau sejumlah uang yang harus disetor oleh pihak penyedia paket sembako kepada pejabat tertentu di Kementerian Sosial. Nilainya diperkirakan sebesar 10.000 dari setiap paket bantuan sosial, padahal total paket bantuan yang disalurkan mencapai jutaan paket. Dari praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah melakukan penyelidikan, KPK akhirnya menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka pada Desember 2020. Ia diduga menerima uang suap miliaran rupiah yang berasal dari perusahaan penyedia bantuan sosial COVID-19. Kasus ini kemudian menjadi sorotan nasional karena dinilai sangat tidak manusiawi. Banyak masyarakat merasa kecewa karena dana yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat justru dikorupsi oleh pejabat negara. Pemirsa, pada akhirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Juliari Batubara berupa pidana penjara selama 12 tahun, denda ratusan juta rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti. Hak politiknya juga dicabut untuk beberapa tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini menjadi bukti bahwa korupsi dapat terjadi bahkan di tengah kondisi darurat ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan. Sebagai warga negara, masyarakat berharap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara tegas dan adil agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Saya Mutia Kasih, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Setelah menyaksikan berita tadi, mari kita kaitkan kasus tersebut dengan pembelajaran kita, yaitu pertanggungjawaban subjek khusus. Pembahasan ini penting karena dalam hukum pidana, tindak semua orang dapat dipidana dengan cara yang sama. Ada tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kedudukan atau status tertentu. Disinilah konsep subjek khusus menjadi penting. Sebelum masuk ke subjek khusus,
kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. Secara sederhana, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Muljono, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya kesalahan atau skuld pada diri pelaku. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Simons mengatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Lalu, apa yang dimaksud dengan subjek khusus? Subjek khusus adalah orang yang memiliki status, jabatan, profesi, atau kedudukan tertentu yang menjadi syarat dalam suatu tindak pidana. Artinya, tindak pidana tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Hanya orang yang memiliki posisi tertentu yang dapat dikenakan pasal tersebut. Contohnya, antara lain hakim yang menerima suap, polisi yang menyalahgunakan wewenang, pegawai negeri yang melakukan korupsi jabatan, serta menteri yang menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, jabatan atau status pelaku menjadi unsur penting dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban subjek khusus dalam tindak pidana korupsi, konsep subjek khusus sering muncul karena banyak pasal korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Pejabat negara memiliki kewenangan besar dalam mengelola anggaran, mengambil keputusan, dan menjalankan kebijakan publik. Karena memiliki kekuasaan, maka mereka juga memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar. Ketika seseorang pejabat menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai subjek khusus. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pentingnya pertanggungjawaban subjek khusus. Konsep pertanggungjawaban penting untuk menjaga integritas jabatan publik. Pejabat negara diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Karena itu, ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan, hukum harus ditegakkan. Pertanggungjawaban pidana harus diterapkan dan pelaku harus menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya. Dengan adanya pertanggungjawaban subjek khusus, diharapkan pejabat negara lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban subjek khusus
menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap penyalahgunaan jabatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum